Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsa Amanda dengan NIM 201404034. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika dari kelas 3 MTKB. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran yang mana tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Silakan para teman-teman untuk menyimak materi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah teman-teman, kita masuk saja pada pembahasan dari materi kita, yaitu pada kali ini saya akan menjelaskan 8 materi dari mata kuliah strategi pembelajaran matematika ini. Yang pertama yaitu hubungan antara model, metode, pendekatan, teknik, taktik, strategi dalam pembelajaran. Materi yang kedua, strategi belajar mengajar. Yang ketiga, aliran psikologi tingkah laku. Materi keempat, teori psikologi kognitif. Materi kelima, kemampuan dasar mengajar. Materi keenam, pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Materi yang ketujuh, pendekatan pemecahan masalah matematika. Dan materi yang kedelapan yaitu pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Baiklah, kita bahas yaitu materi yang pertama, hubungan antara model, metode, pendekatan, teknik, taktik, dan strategi dalam pembelajaran. Seperti yang kita lihat pada diagram Venn ini, yang pertama itu ada model. Model pembelajaran itu merupakan rangkaian pendekatan, strategi, metode, dan teknik atau taktik pembelajaran, yang mana pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, mode pembelajaran ini merupakan bungkus atau bingkaian dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah mode pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada pendekatan. Pendekatan pembelajaran ini merupakan pandangan, filsafat, hakikat, teoritis bahasa atau pembelajaran bahasa, atau dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukup teoritis tertentu. Lalu yang ketiga itu ada strategi. Strategi pembelajaran itu merupakan konsep atau rencana pembelajaran secara utuh, atau suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru atau siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya itu ada metode. Metode pembelajaran merupakan cara khas, maksudnya merupakan prosedur dalam pembelajaran atau kerangka proses pembelajaran, atau dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada teknik pembelajaran, yaitu merupakan cara khas yang operasional atau tindakan, atau dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik sendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Lalu yang terakhir itu ada taktik pembelajaran, yaitu merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, adapun hubungan antara model, metode, pendekatan, teknik, taktik, dan strategi dalam pembelajaran ini, yaitu
Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Seperti yang kita lihat, model ini mencakup keseluruhannya. Nah, jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu tentang strategi belajar mengajar. Di sini kita akan membahas itu tentang pengertian strategi belajar mengajar dan komponen-komponen dalam menyusun strategi. Nah, pengertian strategi belajar mengajar. Menurut para ahli, yaitu menurut Gerlach and Ely, yaitu cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Yang kedua, menurut Fadillah, strategi belajar mengajar adalah kegiatan guru dalam proses belajar mengajar yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa agar dapat mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Yang ketiga, menurut Dr. S. Syaiful Bahri D. dan Dr. S. Aswan Zain dalam buku Strategi Belajar Mengajar 2002, strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Yang keempat, menurut J.R.D. David dalam Teaching Strategies for College Classroom atau 1976, merupakan a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular education goal. Nah, jadi pengertian strategi itu dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuannya yang berupa hasil belajar bisa tercapai secara optimal. Selanjutnya kita lihat itu komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga itu evaluasi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang aliran psikologi tingkah laku. Mana nantinya kita akan bahas itu tentang teori Thorndike, teori Skinner, teori Asubel, teori Gagne, teori Pavlov, teori Bandura, dan aliran latihan mental. Nah, sebelum kita membahas teori-teori tersebut, alangkah kita mengetahui itu apa itu teori belajar dan apa itu tingkah laku. Nah, teori belajar. Menurut Rhys Effendi, teori belajar ialah teori yang bercerita tentang kesiapan siswa untuk belajar sesuatu atau uraian tentang kesiapan siswa untuk menerima sesuatu. Nah, kalau tingkah laku, menurut Liberquich, tingkah laku adalah tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Sedangkan menurut Dr. Sunaryo, MCAS, tingkah laku adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi psikologi mengajar berisi tentang petunjuk bagaimana semestinya mengajar siswa pada usia tertentu bila sudah siap belajar. Nah, jadi pada teori mengajar terdapat prosedur dan tujuan mengajar. Baiklah, kita masuk pada teori-teorinya. Yang pertama itu teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini disebut juga dengan koneksionisme. Mana teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum yang dikemukakan Thorndike yang mengakibatkan munculnya stimulus respon ini, yaitu yang pertama hukum akibat atau law of effect. Thorndike mengemukakan bahwa suatu tindakan akan menimbulkan pengaruh bagi tindakan yang serupa. Ini memberikan gambaran bahwa jika suatu tindakan yang dilakukan seorang siswa menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan bagi dirinya, tindakan tersebut cenderung akan diulanginya. Sebaliknya, tiap-tiap tindakan yang mengakibatkan kekecewaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan cenderung akan dihindarinya. Dilihat dari ciri-ciri ini, hukum akibat lebih mendekati kepada ganjaran dan hukuman.
Lalu yang kedua itu hukuman latihan atau law of exercise. Hukum latihan pada dasarnya mengungkapkan bahwa stimulus dan respon memiliki hubungan satu sama lain secara kuat. Jika proses pengulangan sering terjadi dan makin banyak kegiatan ini dilakukan, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Seorang siswa dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemuinya akan segera melakukan tanggapan secara cepat sesuai dengan pengalamannya pada waktu sebelumnya. Lalu yang ketiga ada hukum kesiapan atau law of readiness. Mana hukum ini menerangkan bagaimana kesiapan seorang siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang siswa yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu dan kemudian dia benar melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan melahirkan kepuasan bagi dirinya. Yang kedua itu tentang teori Skinner. Teori belajar menurut Skinner, Burrhus Frederick, di mana Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Yang mana ganjaran ini merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat subjektif. Nah, sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Nah, teori Skinner ini menyatakan penguatan itu terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan yang dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan peningkatnya perilaku siswa dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Dalam hal ini, penguatan yang diberikan kepada siswa memperkuat tindakan siswa sehingga siswa semakin sering melakukannya. Contoh penguatan positif diantaranya adalah pujian yang diberikan kepada siswa, sikap guru yang menunjukkan rasa gembira, perasaan siswa menjawab dengan benar. Lalu penguatan negatif adalah bentuk stimulus yang lahir akibat dari respon siswa yang kurang atau tidak diharapkan. Penguatan negatif diberikan agar respon yang tidak diharapkan atau tidak menunjang pada pelajaran tidak diulangi lagi oleh siswa. Lalu itu yang ketiga teori Ausubel. Menurut Ausubel, bahan pelajaran yang harus dipelajari haruslah bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menemukan, konsep dicari, ditemukan oleh siswa. Sedangkan pada belajar menerima, siswa hanya menerima konsep atau materi dari guru. Dengan demikian, siswa tinggal menghafalnya. Nah, selain itu, Ausubel juga membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Pada belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diperolehnya. Tapi pada belajar bermakna, materi yang telah diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajarnya lebih bisa dimengerti. Lalu yang keempat itu teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh dan diperoleh oleh siswa. Itu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung itu berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Sedangkan objek tak langsung antara lain itu kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Nah, menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe. Yang pertama itu belajar isyarat, yang kedua itu stimulus respon, yang ketiga rangkaian gerak, yang keempat rangkaian verbal, yang kelima membedakan, yang keenam pembentukan konsep, yang ketujuh pembentukan aturan, yang kedelapan pemecahan masalah. Lalu selanjutnya yang kelima itu teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasiknya dan seorang penganut aliran tingkah laku atau behaviorisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa hasil belajar manusia itu didasarkan pada pengamatan tingkah laku manusia yang terlihat melalui stimulus respon dan belajar syarat atau conditioning learning. Yang keenam itu teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa itu belajar melalui meniru. Nah, pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatnya baik, dia pun menirunya. Dengan demikian, guru menjadi model yang profesional.
Lalu yang terakhir itu aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan awal abad 20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia itu terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot itu akan makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak latihan, memahami dan mengerjakan soal yang benar. Makin sukar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Selanjutnya materi yang keempat itu teori psikologi kognitif, yang mana nantinya kita akan bahas itu teori Piaget, teori Brenner, teori Gesell, teori Brownell, teori Dreyfus, dan teori Van Hel. Sebelumnya kita harus tahu apa itu psikologi kognitif, aliran psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana arus informasi diterima dan ditangkap oleh indera, diproses oleh jiwa seseorang, dan diendapkan di dalam kesadaran jiwa. Kesadaran juga diwujudkan melalui bentuk tingkah laku dan tindakan. Psikologi kognitif dapat pula dipandang sebagai studi terhadap proses-proses yang melandasi dinamika mental. Baiklah, yang pertama kita bahas itu teori Piaget. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Seiring untuk memperoleh pengetahuan anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Nah, menurut teori ini, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyimbangan. Yang pertama itu proses asimilasi, adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang telah ada ke dalam bentuk benak siswa. Lalu akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif pada situasi yang baru. Dan ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, misalnya, seorang siswa telah memiliki pengetahuan tentang baik dan buruk. Kemudian gurunya memberikan pelajaran baru tentang perbuatan baik dan buruk menurut Pancasila. Maka proses penyesuaian materi baru terhadap materi pengetahuan yang sudah dimiliki siswa itu disebut dengan asimilasi. Nah, jika proses ini dibalik, yaitu pengetahuan mahasiswa disesuaikan dengan materi baru, maka proses ini disebut sebagai akomodasi. Selama proses asimilasi dan akomodasi berlangsung, diyakini ada perubahan struktur kognitif dalam diri siswa. Proses perubahan ini suatu saat berhenti. Untuk mencapai saat berhenti dibutuhkan proses ekuilibrasi atau penyimbangan. Jika proses ekuilibrasi ini berhasil dengan baik, maka terbentuklah struktur kognitif yang baru dalam diri siswa, berupa penyatuan yang harmonis antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang kedua yaitu teori Brenner. Menurut Brenner, proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur seseorang, seperti yang telah dikemukakan oleh Piaget. Hal itu terdapat pada 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif itu berupa aktivitas siswa untuk memahami lingkungan melalui pengalaman langsung suatu realitas. Ikonik berupa upaya siswa melihat dunia melalui gambaran-gambaran dan visualisasi verbal. Sedangkan simbolik adalah berupa pemahaman siswa terhadap gagasan-gagasan abstrak berupa teori-teori, penafsiran, analisis, dan sebagainya terhadap realitas yang telah diamati atau dialami tersebut. Lalu yang ketiga yaitu teori Gesell. Psikologi Gesell merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam teori psikologi Gesell ini disebut sebagai fenomena atau gejala. Mana teori aliran ini mengumpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan beberapa berikut ini. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual peserta didik. Dan ketiga, mengatur zona kelas agar peserta didik siap belajar. Dan yang keempat itu teori Brownell. Brownell mengungkapkan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Ia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Lalu yang kelima yaitu teori Dines. Zoltan P. Dines adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak. Ada 6 tahap, yaitu yang pertama tahap bermain bebas,
Yang kedua, tahap permainan. Yang ketiga, tahap penelaahan kesamaan sifat. Keempat, tahap representasi. Kelima, tahap simbolisasi. Dan keenam, tahap formalisasi. Selanjutnya, yang keenam itu teori Van Hill. Menurut Van Hille adalah seorang guru matematika bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Hill ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Nah, selain itu, Van Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam geometri, seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu kemampuan dasar mengajar. Di sini kita akan bahas pengertiannya dan macam-macam kemampuan dasar mengajar. Nah, pertama, pengertian mengajar. Mengajar merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan, aktif serta terampil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga merupakan proses menyampaikan. Selain upaya menyebarluaskan dan memperkaya pengalaman belajar siswa, ialah menanamkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Jadi di samping harus menguasai substansi bidang studi yang dimampu, keterampilan dasar mengajar juga merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran ada 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama what to teach, itu menguasai materi atau bahan yang akan diajarkan, dan yang kedua itu how to teach, menguasai metode atau cara untuk mengajarkannya. Selanjutnya kita bahas itu macam-macam kemampuan dasar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan untuk mempersiapkan siswa sebelum pelajaran dimulai, yang bertujuan untuk mempersiapkan diri dan mental peserta didik agar siap dan fokus untuk menerima pelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran dapat dilakukan di awal pelajaran, awal kegiatan, dan awal tanya jawab. Bahkan dapat juga dilakukan saat memulai jalannya diskusi di kelas, dan dapat juga dilakukan dalam mengerjakan soal-soal latihan. Lalu sedangkan keterampilan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil belajar yang telah dikuasainya. Lalu yang kedua itu keterampilan menjelaskan pelajaran. Nah, keterampilan dalam mengajar menjelaskan dalam pelajaran ialah keterampilan menyajikan secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan lainnya. Adapun tujuan dari keterampilan menjelaskan pelajaran ini, yang pertama itu membimbing peserta didik agar memahami materi yang dipelajari, lalu melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah dan memberikan balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya. Yang ketiga itu keterampilan bertanya. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pengelolaan kelas dan sekaligus pengelolaan instruksional menjadi lebih efektif. Nah, keterampilan bertanya ini dibedakan atas. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar, yaitu proses pembelajaran guru yang melibatkan peserta didik dalam hal tanya jawab, serta mempunyai beberapa komponen yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Yang kedua itu keterampilan bertanya lanjut, yaitu cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan pertanyaan secara berkelanjutan, serta lanjutan dari bertanya dasar yang mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir yang akan menghasilkan respon positif dari peserta didik. Lalu yang keempat yaitu keterampilan mengelola kelas. Maksudnya yang keempat itu keterampilan mengadakan variasi.
Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu variasi dalam gaya mengajar yang dilakukan dengan berbagai cara seperti variasi suara, memusatkan perhatian, mengadakan kontak pandang, variasi gerakan badan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran yang meliputi alat dan bahan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dimanipulasi. Ketiga, variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. Pola interaksi dapat berupa klasikal kelompok dan perorangan sesuai dengan keperluan. Sedangkan variasi kegiatan misalnya mendengarkan informasi, menelaah materi, diskusi, dan latihan. Lalu variasi stimulus adalah memberikan respon yang bervariasi yang bertujuan untuk menjaga agar suasana pembelajaran selalu menarik, tidak membosankan, sehingga siswa selalu menunjukkan sikap antusias, bergairah, penuh perhatian dan selalu berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu yang kelima itu keterampilan memberikan penguatan. Seorang guru perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan, karena penguatan merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan penampilannya serta dapat menimbulkan perhatian. Penguatan dapat dibedakan menjadi dalam 2 bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal itu cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan respon kepada peserta didik berupa kata-kata atau kalimat pujian seperti bagus, cepat sekali, atau ucapan saya puas akan pekerjaanmu. Lalu non-verbal, yaitu cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan respon pada peserta didik dalam bentuk gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat seperti tanda penghargaan bahwa hasil pekerjaan dan jawaban yang disampaikan oleh peserta didik itu benar. Biasanya dilakukan dengan guru dalam bentuk senyuman, acungan jempol, perpindahan gerak, sebagai ekspresi umpan balik dari guru terhadap jawaban atau hasil pekerjaan peserta didik. Lalu yang keenam itu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Di mana tujuan umum dari pengelolaan kelas ini adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar tercapai hasil yang baik. Dan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya itu ada keterampilan membimbing diskusi. Diskusi kelompok ada suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif yang bertujuan untuk tercapainya diskusi tersebut secara efisien dan efektif. Lalu yang ke-8, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran agar siswa itu cepat dan mudah memahami materi apa yang diajarkan atau yang disampaikan oleh guru ataupun dosen yang bersangkutan. Lalu yang ke-9 yaitu keterampilan mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses sistematis untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa memiliki kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya materi ke-6 yaitu tentang pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Nantinya kita akan bahas itu tentang belajar matematika menurut paham konstruktivisme, lalu pembelajaran konstruktif dalam matematika, lalu implementasinya dalam pembelajaran matematika, lalu evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme, dan contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pendekatan konstruktivisme. Di sini ada yaitu menurut para ahli, itu menurut Carly menyatakan bahwa konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri, dan pada akhir proses belajar pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Giadi juga menyampaikan bahwa konstruktivisme ini bertolak dari pembentukan pengetahuan dan rekonstruksi pengetahuan, yaitu mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk sebelumnya, dan perubahan itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Nah, secara umum
Pendekatan konstruktivisme ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa lebih aktif dibandingkan dengan partisipasi guru. Lalu selanjutnya itu belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Nah, para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa belajar matematika adalah manipulasi aktif dari pemaknaan, bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Mereka menolak paham bahwa matematika itu dipelajari dalam satu koleksi yang berpola linier. Nah, sedangkan menurut Kopp 1992, belajar matematika itu merupakan proses di mana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Sedangkan Confray mengatakan dalam konstruktivisme menawarkan suatu powerful construction dalam matematika, di mana dalam mengkonstruksi pengertian matematika melalui pengalaman, ia mengidentifikasi 10 karakteristik dari powerful construction dari siswa, di mana yang pertama itu sebuah struktur dengan ukuran kekonsistenan internal, yang kedua suatu keterpaduan antara macam-macam konsep, ketiga suatu kekonvergenan di antara aneka bentuk dan konteks, yang keempat kemampuan untuk merefleksi dan menjelaskan, kelima sebuah kesinambungan sejarah, yang keenam terikat kepada bermacam-macam sistem simbol, yang ketujuh suatu yang cocok dengan pendapat expert atau ahli, ke-8 suatu yang potensial untuk bertindak sebagai alat untuk konstruksi lebih lanjut, ke-9 sebagai bentuk untuk tindakan berikutnya, yang ke-10 suatu kemampuan untuk menjustifikasi dan mempertahankan. Nah, selanjutnya yang C, pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Menurut Confray 1991 menyatakan sebagai seorang konstruktivis, ketika saya mengajarkan matematika, saya tidak mengajarkan siswa tentang struktur matematika yang objeknya ada di dunia ini. Saya mengajarkan mereka bagaimana mengembangkan kodeksi mereka, bagaimana melihat dunia melalui sekumpulan lensa kuantitatif. Nah, hal ini mencerminkan bahwa matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Selanjutnya, yang D itu implementasi dalam pembelajaran matematika. Nah, dari sudut pandang konstruktivis Kohler dan Downs menyatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu garis kontinum antara negosiasi dan imposition pada ujung-ujungnya. Nah, sedangkan menurut Kopp dan Steve menambahkan bahwa dalam pandangan konstruktivisme, guru harus secara terus-menerus menyadarkan untuk mencoba melihat keduanya aksi siswa dengan dirinya dari sudut pandang siswa. Selanjutnya, menurut Board of Studies menyatakan bahwa siswa akan mencapai prestasi belajar dengan kecepatan yang berbeda dan secara kualitatif dalam cara-cara yang berbeda. Sedangkan menurut Profit and Clarke dikutip dalam Mathematica Education 2 juga menambahkan kualitas pembelajaran ditandai dengan beberapa luas dalam lingkungan belajar, yaitu mulai dari mana siswa ini berada, mengenali bahwa siswa belajar dengan kecepatan yang berbeda dan cara yang berbeda, melibatkan siswa secara fisik dalam proses belajar, dan meminta siswa untuk menyesuaikan yang imajiner. Nah, selanjutnya itu evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Menurut Webb, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Termasuk di dalam evaluasi adalah kumpulan bukti-bukti secara sistematis untuk membantu membuat keputusan tentang siswa belajar, pengembangan materi, dan program. Lalu, Webb dan Breniers menambahkan bahwa asesmen dalam matematika adalah proses menentukan apakah siswa itu merupakan suatu bagian dari aktivitas pengajaran matematika, yaitu pengecekan apakah siswa memahami, mendapatkan umpan balik dari siswa, kemudian menggunakan informasi itu untuk membimbing pengembangan pengalaman belajarnya. Nah, evaluasi dalam pelajaran matematika ini menggunakan pendekatan konstruktivisme terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung atau ongoing assessment. Selanjutnya yaitu posisi mengajar konstruktivis di antara pendekatan lain. Brady menawarkan 5 model dan metode pembelajaran. Yang pertama, model posisi. Yang kedua, model behavioristik. Yang ketiga,
model kognitif, yang keempat model interaksional, dan yang kelima itu model transaksional. Yang mana apabila kelima model-model di atas diletakkan pada garis Adnum dan pendekatan yang berpusat pada guru di satu sisi dan pendekatan yang berpusat pada siswa di sisi lain, maka kelimanya berada di antara titik-titik ekstrem ujungnya. Seperti dikatakan oleh Nisbet bahwa tidak ada cara tunggal yang tepat untuk belajar dan tak ada cara terbaik untuk mengajar. Nah, menurut Bratton, pandangan tradisional itu memandang matematika sebagai pengetahuan dan keterampilan yang terdefinisi secara ketat, di mana belajar melalui transmisi, belajar dengan sikap yang komplain atau selalu mengasah, lalu menilai siswa melalui tes menggunakan kertas dan pensil atau tanpa perlu terlihat. Selanjutnya, Bratton juga mengusulkan bahwa tanggung jawab guru dalam proses mengajar itu untuk menstimulasi dan memotivasi siswa, menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pemahaman, mendiagnosa dan mengatasi kesulitan siswa, lalu mengevaluasi. Nah, menurut kami menemukan bahwa kenyataan anak mengkonstruksi pengetahuan logika matematika sendiri tidak lantas menyebabkan bahwa peranan guru hanya duduk dan tidak mengerjakan apa-apa. Sebaliknya, peranan guru menjadi tidak langsung dan lebih sulit dibandingkan dengan kelas tradisional. Memperhatikan uraian di atas, maka pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan kognitifisme dapat disimpulkan tujuannya. Yang pertama, jadi tujuan posisi mengajar pendekatan kognitifisme itu seorang guru mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika, pemecahan dan pembenaran masalah-masalah matematika, serta konsep-konsep matematika. Lalu guru diharapkan mencoba berusaha mengembangkan kemampuan siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kualitas konstruksi mereka atau para siswa. Lalu yang terakhir itu ada contoh setting pelajaran konstruktivisme. Di mana contoh yang pertama itu pengukuran menurut paradigma konstruktivisme. Dan contoh yang kedua, mana diberikan LKS untuk tingkat SMP. Nah, setelah mengerti beberapa bentuk bangunan, yaitu ada kubus, balok, dan prisma, maka diberikan beberapa jawaban pada titik-titik yang tersedia berikut. Contohnya itu berapa banyak rusuk pada kubus, berapa banyak rusuk pada balok, berapa banyak rusuk pada prisma segitiga. Lalu berikutnya didiskusikan dengan teman sebangku apa arti rusuk dan bagu bangunan itu. Lalu mereka menuliskan hasil-hasil diskusi tersebut. Baiklah, selanjutnya materi yang ketujuh yaitu tentang pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang mana nantinya kita akan membahas yaitu yang pertama masalah dan pemecahan masalah, yang kedua cara mengerjakan pemecahan masalah, ketiga strategi pemecahan masalah, yang keempat pentingnya pemeriksaan kembali, yang kelima metakognisi, dan yang keenam contoh pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama itu masalah dan pemecahan masalah. Semua masalah biasanya membuat situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Nah, jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara penyelesaiannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini banyak mengilhami penulis buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah matematika. Ada rasa tertarik untuk menghadapi tantangan dan tumbuhnya kemauan untuk menyelesaikan tantangan tersebut merupakan modal utama dalam pemecahan masalah. Suatu soal dapat dipandang sebagai masalah merupakan hal yang sangat relatif. Suatu soal yang dianggap sebagai masalah bagi orang lain mungkin hanya merupakan hal yang rutin belaka. Nah, dengan demikian, guru perlu berhati-hati dalam menentukan soal yang akan disajikan sebagai pemecahan masalah. Nah, suatu masalah itu biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut. Lalu, yang kedua itu cara mengerjakan pemecahan masalah. Nah, karena pemecahan masalah merupakan kegiatan matematika yang sangat sulit, baik mengerjakannya maupun mempelajarinya, maka sejumlah besar penelitian telah difokuskan pada pemecahan masalah matematika.
Fokus penelitiannya antara lain mencakup kata karakteristik permasalahan, lalu karakteristik dari siswa sukses dan siswa gagal, dan pemecahan masalah, lalu pembelajaran strategi pemecahan masalah yang mungkin dapat membantu siswa menuju kelompok siswa sukses dalam pemecahan masalah. Nah, selanjutnya, untuk dapat memecah masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu waktu yang digunakan dalam pemecahan masalah, yang kedua perencanaan, yang ketiga sumber yang diperlukan, yang keempat peran teknologi, yang kelima itu manajemen kelas. Nah, lalu selanjutnya strategi pemecahan masalah. Berbicara pemecahan masalah, tidak bisa dilepaskan dari tokoh utamanya yaitu George Polya. Nah, menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahan masalah, yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai langkah yang kedua, dan yang keempat merasa kembali hasil yang diperoleh. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang strategi pemecahan masalah, berikut disajikan beberapa strategi pemecahan yang dapat digunakan atau dilakukan. Yang pertama itu strategi act it out, di mana strategi ini dilakukan dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik atau dengan menggunakan benda-benda konkret. Lalu selanjutnya membuat gambar atau diagram. Hal yang perlu digambar atau dilihat diagramnya adalah bagian-bagian terpenting yang diterapkan mampu memperjelas permasalahan yang dihadapi. Lalu menemukan pola. Sebagai suatu strategi untuk pemecahan masalah, pencarian pola yang pada awalnya hanya dilakukan secara pasif melalui petunjuk singkat yang diberikan guru, pada suatu saat keterampilan ini akan terbentuk dengan sendirinya sehingga pada saat menghadapi permasalahan tersebut. Lalu membuat tabel. Penggunaan tabel merupakan langkah yang sangat efisien untuk melakukan klasifikasi serta menyusun sejumlah besar data, sehingga apabila muncul pertanyaan baru berkenaan dengan data tersebut, maka kita dengan mudah menggunakan data tersebut sehingga jawaban pertanyaan tadi dapat diselesaikan dengan baik. Lalu memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Dalam menggunakan strategi ini, kita mungkin tidak perlu memperhatikan keseluruhan kemungkinan yang bisa terjadi. Lalu tebak dan periksa atau quest and check. Strategi menebak yang dimaksud di sini adalah menebak yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Lalu strategi kerja mundur. Penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi mundur. Lalu menggunakan kalimat terbuka. Walaupun strategi ini sering digunakan, akan tetapi pada langkah awal anak seringkali mendapat kesulitan untuk menentukan kalimat terbuka yang sesuai. Nah, untuk sampai pada kalimat yang dicari, seringkali harus melalui penggunaan strategi lain dengan maksud agar hubungan antara unsur yang terkandung di dalam masalah dapat dilihat secara jelas. Setelah itu baru dibuat kalimat terbukanya. Lalu yang terakhir itu mengubah sudut pandang. Strategi ini seringkali digunakan setelah kita gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lainnya. Lalu selanjutnya itu yang keempat, pentingnya pemeriksaan kembali hasil. Memeriksa atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi dan mempertimbangkan kembali proses penyelesaian yang telah dibuat merupakan faktor yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Hal-hal penting yang bisa dikembangkan dalam langkah-langkah terakhir dari strategi Polya dalam pemecahan masalah tersebut adalah yang pertama mencari kemungkinan adanya generalisasi, lalu melakukan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh, lalu mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sama, lalu mencari kemungkinan adanya penyelesaian lain, dan menelaah kembali proses penyelesaian telah dibuat. Selanjutnya itu metakognisi. Metakognisi adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengetahui serta menyesuaikan perilakunya. Cara mengembangkan kesadaran metakognisi anak itu ajukan pertanyaan yang berfokus pada apa dan mengapa, lalu kembangkan aspek pemecahan masalah yang dapat meningkatkan potensi anak. Lalu dalam proses pemecahan masalah, anak harus nyata melakukan secara mandiri atau berkelompok sehingga mereka merasakan langsung lika-liku proses untuk menuju pada suatu penyelesaian. Dan yang terakhir itu contoh pembelajaran pemecahan masalah. Di sini ada contoh satu arah dan contoh multi arah. Nah, pembelajaran matematika di sekolah pada umumnya lebih bersifat klasikal, yaitu guru berdiri di depan kelas, sedangkan siswa duduk rapi di tempat masing-masing. Pada sistem pembelajaran seperti ini, sifat komunikasi yang terjadi cenderung satu arah,
itu guru aktif menerangkan, beri contoh, menyajikan soal atau bertanya, sedangkan siswa duduk mendengarkan, menjawab pertanyaan atau mencatat materi yang disajikan guru. Nah, untuk memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih bersifat multi arah, maka dapat diterapkan mode pembelajaran melalui diskusi kelompok kecil atau yang lebih dikenal dengan istilah small group discussion. Nah, setelah siswa diberi kesempatan beberapa saat untuk mendiskusikan permasalahan yang disajikan, selanjutnya guru berkeliling untuk memeriksa apakah ada kelompok yang sudah siap menjelaskan hasil diskusinya atau belum. Nah, jika ternyata ada kelompok yang sudah siap dengan jawabannya, guru mencoba mengajukan beberapa pertanyaan pada kelompok tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu materi 8 tentang pendekatan open-ended, yang mana nantinya kita akan membahas yaitu pertama pengertian pendekatan open-ended, yang kedua orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika, yang ketiga mengkonstruksi problem, yang keempat mengembangkan rencana pembelajaran, yang kelima langkah-langkah pendekatan open-ended, yang keenam keunggulan dan kekurangan pendekatan open-ended, yang ketujuh 7 contoh open-ended. Yang pertama, kita masuk pada pengertian pendekatan open-ended. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Shimada, mana dalam pembelajaran matematika ini merupakan rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, konsep, prinsip atau aturan diberikan kepada siswa, biasanya melalui langkah demi langkah. Lalu menurut Noda, itu untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara stimulan. Lalu menurut Suryadi, masalah yang diformulasikan sedemikian hingga kemungkinan variasi jawaban benar, baik dari aspek cara maupun hasilnya disebut masalah open-ended. Lalu menurut Herman Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa pendekatan open-ended ini biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa, di mana kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang benar, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Nah, jadi pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi. Ada kegiatan matematik dan kegiatan siswa yang disebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek ini, yaitu pertama kegiatan siswa harus terbuka, lalu kedua kegiatan matematik adalah ragam berpikir, dan ketiga kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan satu kesatuan. Lalu yang kedua itu orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan berdasarkan masalah dalam pembelajaran matematika sebenarnya bukan hal yang baru, namun pendekatan ini terdapat pengertian luas lagi mulai tahun 80-an sampai sekarang. Secara konseptual, masalah terbuka dalam pembelajaran matematika adalah masalah atau soal-soal matematika yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa atau bahkan banyak solusi yang benar, dan terdapat banyak cara untuk mencapai solusi tersebut. Nah, pendekatan ini memberikan kesempatan pada siswa untuk experience in finding something new in the process, yang mana banyak kegiatan berpikir yang sulit terlepas dari matematika, seperti memahami suatu konsep matematika, memecahkan permasalahan matematika, mengkonstruksi suatu teori, atau menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan matematika. Kegiatan berpikir seperti ini dapat disebut sebagai matematika. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut. Coba teman perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, model matematika itu berawal dari dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia matematika, dan adanya masalah dalam dunia nyata yang harus dipecahkan. Nah, untuk problem matematika dan kondisi dan hipotesis diformulasi dari pengalaman-pengalaman dalam dunia nyata, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa matematika melalui proses abstraksi, idealisasi, dan implikasi sehingga teori mungkin teraplikasi. Nah, pada tahap di mana dunia siswa mencoba memformulasikan kembali masalah yang menurutnya sesuai, pada saat inilah terjadi proses aksiomatisasi. Nah, perlu diingat bahwa dalam kegiatan matematika yang utuh, siswa memerlukan cukup waktu untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya. Nah, proporsi yang diformulasikan pada tahap aksiomatik secara
tentatif itu perlu diuji apakah kita sudah memiliki cukup proporsi untuk menjawab permasalahan itu atau masih diperlukan proporsi baru. Nah, dengan kata lain, mungkinkah kita menerjemahkan proporsi tersebut pada dunia nyata ke dalam salah satu sistematik aksiomatik? Jika tidak, menambah proporsi yang lain pada kondisi atau hipotesis menjadi satu keharusan. Nah, misalkan di SMU kelas awal dibahas gerak benda dalam satu ruang yang secara matematika dapat dipandang sebagai suatu fungsi dan waktu. Karena siswa belum mendapat teori yang diperlukan untuk beredukasi mengenai kecepatan dan percepatan dalam gerak benda, maka dalam hal ini siswa dapat mengkonstruksikan suatu teori mengenai turunan fungsi dan kecepatan. Nah, hal inilah yang membuat kalkulus penting diperkenalkan pada tingkatan SMU. Selanjutnya yaitu mengkonstruksi problem. Menurut Suherman dan kawan-kawan, mengkonstruksi dan mengembangkan masalah open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam tidaklah mudah. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jepang, dalam jangka waktu yang cukup panjang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi masalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa, sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun atau geometri, sehingga dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel, sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Lalu yang kelima, berikan beberapa latihan serupa, sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Selanjutnya yang D, mengembangkan rencana pembelajaran. Nah, setelah mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan sebelum problem itu ditampilkan di kelas, yaitu yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep matematika dan berharga? Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Dan yang ketiga, apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih jauh? Nah, dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang baik, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tuliskan respon siswa yang diharapkan. Lalu yang kedua, tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Ketiga, sajian problem itu semenarik mungkin. Yang keempat, lengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. Yang kelima, berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem tersebut. Selanjutnya kita bahas itu langkah-langkah dalam pendekatan open-ended. Nah, pembelajaran dengan pendekatan open-ended ini bisa dilakukan dengan yang pertama menyajikan masalah, yang kedua mendesain pembelajaran, yang ketiga memperhatikan dan mencatat respon siswa, yang keempat membimbing dan mengarahkan siswa, dan yang kelima membuat kesimpulan. Nah, sementara itu, langkah-langkah yang diambil oleh guru dalam pembelajaran dalam pendekatan open-ended adalah yang pertama, menghadapkan siswa pada problem terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Yang kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Yang ketiga, memberikan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Dan yang keempat, meminta siswa untuk menyajikan temuannya. Lalu selanjutnya kita membahas itu keunggulan dan kekurangan pendekatan open-ended. Yang pertama keunggulannya. Keunggulan dari pendekatan open-ended ini yaitu pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Dan yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan suatu dalam menjawab permasalahan. Nah, di samping keunggulan yang dapat diperoleh dari pendekatan open-ended ini, terdapat juga beberapa kelemahannya atau kekurangan. Di antaranya, yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik itu sangat sulit. Yang ketiga, peserta didik dapat dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada kegiatan peserta didik yang merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Nah, yang terakhir itu ada contoh dari pendekatan open-ended ini. Misalnya, dalam suatu keadaan, guru membuat soal yang dibagi menjadi 2 masalah.
Itu kelompok A membahas masalah grafik dan tabel, sedangkan kelompok B membahas masalah bentuk aljabar yang menyatakan fungsi. Nah, kelompok A itu tabel fungsi yang ada pada gambar ini, dan kelompok B itu masalah bentuk aljabar yang menyatakan fungsi. Ada fungsi A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini ada juga pertanyaan untuk kelompok A, manakah fungsi-fungsi bentuk aljabar pada kelompok B yang tabelnya seperti pada lembar pertanyaan kalian? Sedangkan pertanyaan untuk kelompok B, manakah di antara fungsi-fungsi aljabar yang grafiknya merupakan grafik dari kelompok A? Dan pertanyaan yang sama untuk kedua kelompok. Dari jawaban tersebut, jelaskan pendapat kalian dan carilah sebanyak mungkin karakteristik yang sama dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya konteks pedagogi. Permasalahan ini mencakup topik fungsi linear, di mana tujuan pembelajarannya adalah membantu siswa mengintegrasikan apa yang telah ia pelajari mengenai fungsi linear. Soal terbuka seperti ini disajikan dengan maksud guru dapat mengemukakan permasalahan dalam format sederhana sehingga dapat direspons siswa dengan cepat. Nah, dalam pembelajaran biasa, seringkali siswa disuruh menggambarkan fungsi dalam bentuk tabel, grafik, dan bentuk lain. Topik ini diberikan secara individual dalam keseluruhan proses pembelajaran. Nah, di bawah ini ada contoh respons siswa yang diharapkan pada kelompok A dan juga ada contoh respons siswa yang diharapkan pada kelompok B. Kita dapat melihat respon-responnya itu dari beberapa sudut pandang. Nah, itulah. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.